Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bunda Ais. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menjawab pertanyaan dan menceritakan kembali cerita hewan dengan bahasa sendiri. 2. Siswa mampu mengidentifikasi suara berdasarkan iramanya. 3. Siswa mampu menyatakan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Cerita tentang kerukunan hewan. Bacalah dengan nyaring cerita di halaman 46 yang berjudul Kisah si Semut dan Sang Raja Lalat. Setelah membaca tersebut, mari kita jawab pertanyaannya bersama-sama. 1. Mengapa sejak lalat menjadi raja, banyak semut menderita sakit perut? Sejak lalat menjadi raja, banyak semut menderita sakit akibat ulah para lalat yang jorok. 2. Sebutkan kebiasaan jorok para lalat. Ya, benar. Setiap kali para lalat berpesta pora, mereka terbang ke sana dan kemari dan hinggap di tempat-tempat yang jorok. Setelah itu, mereka menghinggapi makanan yang dikumpulkan si semut. 3. Apa yang dilakukan semut untuk mengakhiri tingkah para lalat? Ya, benar. Jawabannya adalah untuk mengakhiri tingkah para lalat, semut menjebak dengan cara memanfaatkan kebiasaan jelek lalat. 4. Bagaimana para semut menangkap sang raja lalat? Ya, benar. Para semut menangkap sang raja lalat dengan mempersiapkan makanan berbau harum. Namun, seluruh permukaannya telah dilumuri lem perekat. 5. Apa isi perjanjian para semut dengan sang raja lalat? Isi perjanjiannya adalah pimpinan semut memohon sang raja lalat agar memerintahkan para lalat untuk tidak melumuri dengan kotoran pada setiap makanan yang telah semut-semut temukan dimanapun berada. Nah, dari kisah tersebut dapat diambil hikmahnya, kalian tidak boleh jorok ya, karena kalau jorok nanti akan mengakibatkan sakit perut. Anak-anak, kamu juga dapat membaca dengan nyaring cerita di halaman 51 yang berjudul Kisah si Kera dan si Kucing. Kisah si kera dan si kucing ini menceritakan seekor kera yang mencari anaknya di hutan karena tidak dapat melihat keadaan sekitar yang tertutup asap. Akhirnya ia menangkap sang kucing yang dikira anaknya, tetapi ternyata setelah ia sadar yang ia gendong adalah seekor kucing, ia sedih sekali karena dia tidak dapat menemukan anaknya. Akhirnya sang kucing membantu sang kera karena ia merasa iba dengan kera yang kehilangan anaknya. Hikmahnya, kamu harus saling tolong-menolong ya. Sama seperti kucing yang telah menolong kera, kamu juga dalam kehidupan sehari-hari harus saling menolong dengan sesama teman. Kamu juga dapat menyaksikan video
Kisah ayam dan kelinci bersaudara di link berikut ini. Sekarang, mari kita sama-sama kerjakan latihan yang ada di halaman 54. Mencentang perilaku menggambarkan kerukunan. Kita amati gambarnya bersama-sama ya. Yang mencerminkan perilaku menggambarkan kerukunan, kita berikan tanda checklist. Yang tidak mencerminkan kerukunan, kita berikan tanda silang. Perhatikan gambar pertama. Gambar pertama, ada dua orang anak yang sedang berebut mainan. Ayo, itu merupakan perilaku yang menggambarkan kerukunan atau bukan? Ya, benar. Jawabannya adalah bukan. Berarti kita berikan tanda silang. Gambar yang kedua, kita lihat bersama-sama. Ada dua orang anak yang sedang bermain. Mereka bermain dengan rukun. Berarti ini mencerminkan kerukunan. Kita berikan tanda checklist. Gambar ketiga, ada anak-anak yang sedang bermain bola, tetapi temannya menendang bola dengan sangat keras sehingga membuat kawannya menjadi terjatuh. Ini mencerminkan kerukunan atau bukan? Ya, kalau seperti itu berarti tidak mencerminkan kerukunan karena itu dapat membahayakan penjaga gawang. Jadi kita berikan tanda silang. Gambar yang keempat, terlihat dua orang anak yang sedang bertengkar. Jadi gambar tersebut tidak menunjukkan kerukunan, berarti kita berikan tanda silang. Gambar berikutnya menunjukkan sekelompok anak yang sedang belajar bersama. Ya, gambar tersebut merupakan perilaku yang menggambarkan kerukunan. Jadi kita berikan tanda checklist. Gambar berikutnya menunjukkan dua orang anak yang sedang berebut buku. Jadi itu merupakan perbuatan atau perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Jadi kita berikan tanda silang. Ya, sudah lengkap semuanya. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas bilangan pecahan. Perhatikan baik-baik ya. Pagi itu, Arman diberi bekal oleh ibunya. Ibunya memberi sebungkus roti. Roti tersebut berjumlah 12 biji. Arman ingin membagi roti tersebut dengan temannya. Setiap anak mendapatkan bagian 6 biji. Perhatikan gambar berikut. Dalam satu bungkus berisi 12 biji kue. Kue tersebut akan dibagi kepada dua orang, berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kue tersebut dibagi dua bagian yang sama banyak, masing-masing adalah 6 kue. Jumlah tersebut menunjukkan pecahan 1/2, karena satu bagian tadi dibagi 2 sama banyaknya. Berikutnya, ketika akan membagi roti, seorang teman Arman datang. Roti tersebut akan dibagi menjadi 3. Setiap anak akan mendapatkan 4 biji. Perhatikan baik-baik gambarnya. Roti yang tadi berjumlah 12 dibagi kepada 3 orang anak. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi masing-masing anak mendapatkan 4 biji kue.
Bagian tersebut menunjukkan pecahan 1/3. Berikutnya, kejadian di atas terulang lagi. Ketika akan membagi roti, seorang teman Arman datang. Roti tersebut akan dibagi menjadi 4. Setiap anak akan mendapatkan 3 biji. Perhatikan gambarnya baik-baik. Roti yang berjumlah 12 dibagi untuk 4 orang anak. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi masing-masing anak akan mendapatkan 3 kue. Bagian tersebut menunjukkan pecahan 1/4. Bagaimana, mudah kan? Berikutnya kita akan membahas tentang pola irama sederhana. Masih ingat kan pola irama itu apa? Ya, pola irama merupakan panjang pendeknya bunyi. Sebelum tidur, Arman dan Sinta berdoa terlebih dahulu. Suasana makin hening. Dari kejauhan terdengar kentungan dipukul. Suara itu berasal dari pos ronda di ujung jalan. Tung tung, suara kentungan dipukul diulang-ulang. Suara kentungan dipukul berirama pendek. Ada juga irama panjang. Suara klakson kereta api contoh irama panjang. Untuk tugas di rumah, kalian dapat mengerjakan bagian ayo berlatih. Mengidentifikasi suara berdasarkan iramanya di halaman 56. Jangan lupa upload fotonya di Google Classroom ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa lakukan 5M untuk mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Dan kelima, mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar ya.